Pemirsa, kebakaran KM Mutiara Sentosa II bukan sekadar sebuah kecelakaan pelayaran, tapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem keselamatan transportasi laut, mulai dari kelaikan kapal, kesiapan awak, hingga efektivitas pengawasan dan respon darurat. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus segera dibenahi? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, dan Bapak Joko Setiowarno, pengamat transportasi. Selamat sore Bapak-Bapak, Mas Huda, Pak Joko, Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Selamat Pak sore. Joko. Baik, terima Sore semuanya. kasih sudah meluangkan waktu. Sedianya kami juga turut mengundang dari Basarnas terkait dengan update evakuasi penumpang dan juga korban. Bapak-bapak, tapi belum bisa bergabung. Potensi sewaktu-waktu kami lempar ke konversinya Basarnas akan terjadi jika dialog ini berlangsung di saat konferensi pers, begitu ya Bapak-bapak ya. Mohon dimaklumi. Saya mau ke DPR dulu lah ya. Mas Huda, apa atensi Komisi 5 dengan peristiwa ini? Mas Huda. Ya, yang pertama kita sangat menyesalkan peristiwa ini terulang kembali. Karena itu kita menyampaikan duka cita yang mendalam. Ya. Ada 5 keluarga yang terpaksa harus kehilangan keluarga besarnya. Dan masih ada 2 lagi yang sedang dilakukan pencarian. Ya. Saya kira ada evaluasi yang perlu kita jadikan komitmen bersama, Mas. Yang pertama, ini tragedi yang polanya terulang. 17 KM Mutiara Sentosa I juga mengalami hal yang sama di perairan Sumeneb ini. Pada tahun 2019, KM Santika Nusantara juga mengalami hal yang sama. Ya. Artinya, kalau polanya sama, itu artinya berarti ada sesuatu yang pada sisi perbaikannya itu belum memenuhi standar dan SOP yang semestinya harus ditegakkan. Oke. Apa yang belum memenuhi standar dan apa yang belum dilakukan sesuai dengan SOP, saya mencatat paling tidak yang pertama, saya merasa ada ruang kelemahan pada aspek pengawasan di kargo kendaraan. Ya. Kalau kita dengar cerita ini kan dimulai dari ada salah satu mobil yang kebakar di dalam dan lalu merembet kemana-mana. Artinya pengawasan pada kargo kendaraan kelihatannya belum berjalan dengan baik. Apakah bahan yang atau muatan yang dipakai itu memenuhi standar untuk dibawa naik ke kapal atau tidak. Ya. Yang kedua, adanya potensi kemungkinan kelebihan muatan. Dan kemudian ada beberapa isu lain menyangkut soal rem cek misalnya, rem cek kapal. Karena ini sifatnya harus terpenuhi sebelum izin berlayar itu dikeluarkan. Dan pada aspek ini saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama ke depan. Kalau menyangkut misalnya soal manifest, ini PR besar kita. Yeah. Saya merasa manifest terintegrasi itu sekarang sesuatu yang mutlak dilakukan. Hari ini teman-teman Basarnas pegang misalnya angka manifest 236 itu masih ragu. Itu nggak boleh terjadi ke depan. Semestinya manifest harus menjadi pegangan bersama gitu. Yeah. Nah, kita masih merasa jangan-jangan manifest 236 tapi penumpangnya lebih misalnya gitu. Dan itu yang sekarang sedang terjadi. Kemarin ada angka 271, kemudian berubah lagi hari ini ada angka 236 dan seterusnya. Ini nggak boleh terjadi. Jadi manifest yang terintegrasi menjadi penting dan supaya tidak kejadian yang semacam ini. Ini kan sekarang nggak tahu ini data mana yang dipegang. Kira-kira begitu. Untuk law of justice-nya bagaimana Mas untuk menimbulkan efek jera? Apakah ada sanksi tegas kepada mereka yang tidak tertib pengawasan di lapangan? Selama ini DPR bagaimana pantauannya? Semua pihak yang terkait setelah nanti dilakukan investigasi menyeluruh oleh KNKT dan diindikasikan ada beberapa pihak yang melanggar dari SOP dan standar sesungguhnya,
Kami mendorong supaya penegakan hukum harus dilakukan. Oke. Karena harus ada yang bertanggung jawab, Mas. Kita nggak boleh semua kejadian menguap begitu saja dan tidak ada yang bertanggung jawab. Kita ingin penegakan hukum dilakukan. Siapa yang melanggar setelah nanti dilakukan investigasi menyeluruh dan ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab. Kami mendorong penuh penegakan hukum harus dilakukan. Dan ini supaya menjadi efek jerah juga. Baik. Nggak boleh karena kelalaian pihak tertentu dan akhirnya hari ini kita saksikan keluarga Indonesia 5 orang meninggal karena kelalaian pihak-pihak tertentu. Dan ini harus ada yang bertanggung jawab. Proses pertanggungjawabannya harus dilakukan law enforcement. Oke, saya ke Pak Joko, bagaimana Anda melihat kejadian ini tidak hanya kali pertama terjadi, Pak Joko, udah kali kedua begitu ya, insiden 2017, jika kita melihat kembali ke belakang dengan operator yang sama. Iya, makasih Mas. Jadi mungkin kita mengucapkan duka cita ke keluarga yang ditinggalkan. Semoga ini tidak akan terulang kembali dengan cara yang sama. Tadi Pak Huda sudah mengatakan sudah cukup lengkap. Mungkin lebih detailnya, katakanlah manifest. Selalu kalau ada kecelakaan itu manifest itu tidak pernah pasti. Nah, yang sangat disayangkan ini kan berangkat dari pelabuhan besar, bukan pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau-pulau kecil umpamanya, ini enggak. Ini kan di pelabuhan besar, di mana itu mestinya bisa dilakukan integrasi tadi, masalah nama-nama. Nah, itu tidak bisa, apalagi angkut yang kecil-kecil ini kan sebenarnya hal yang tidak mungkin harus jangan kejadian lagi seperti ini. Saya kira nanti ini bagiannya Buddha nanti meminta agar perubahan laut itu semua dimulailah pelabuhan-pelabuhan yang besar. Ya, untuk data itu pastilah. Seperti halnya kita lihat di kereta api juga dulu seperti ini, tapi kan kalau berubah ternyata bisa gitu. Ini tinggal meniru aja sebenarnya, ya kan? Jadi manifest dulu itu harus benar dulu lah. Kalau misalnya tidak benar, yang lainnya sudah pasti. Nah, belum lagi ini menyangkut barang. Nah, semua angkutan barang dari Jawa ke luar Jawa, ya, entah ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, itu pasti odol. Karena kalau nggak odol, dia tidak bisa untung. Nah, saya menanyakan ini siapa yang tanggung jawab, seandainya ada jembatan timbang untuk mendeteksi itu kan, kelebihan muatan. Nah, sekarang nggak mau karena wilayahnya kubla. Nah, apakah pelabuhan laut itu sekarang menganggarkan? Sekarang kan mau nanti zero odol. Berarti kan ada peran perhubungan laut di sini. Tapi kalau lihat anggarannya kemarin itu nggak ada anggarannya untuk zero odol itu bagaimana di perhubungan laut gitu kan ya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting, jadi jangan diabaikan. Belum lagi ya pemeriksaan secara rutin berkala terhadap instrumen-instrumen keselamatan yang ada di kapal. Ya, dalam kondisi sekarang efisiensi anggaran, nah ini lebih gawat lagi, tidak efisiensi juga masih masalah, apalagi ada pemangkasan anggaran untuk keselamatan. Gitu. Baik, bisa direspon Mas Huda, nampaknya pos anggaran yang tertuang di Dirhupla begitu ya Pak Joko ya, nihil untuk zero odol, ini bagaimana Mas Huda? Ya ini PR kita bersama memang. Ya. Kita ucapkan terima kasih ya, Pak Joko selalu mengingatkan kami, terutama saya, di berbagai kesempatan, betapa pentingnya kalau kita ngomong soal isu keselamatan transportasi publik, ya harus diiringi dengan alokasi anggaran. Nah, memang jujur harus diakui, pengaruh utamaan komitmen kita bersama terkait dengan isu safety transportasi publik, memang jujur harus diakui, minus terkait dengan alokasi anggarannya. Yang itu dikritik keras oleh Pak Joko, kalau itu yang terjadi berarti nggak ada komitmen itu. Nah, dalam situasi ini sekali lagi saya kira pengawasan publik menjadi sangat penting. Di DPR sendiri kami sudah menyampaikan berulang-ulang dalam berbagai kesempatan bahwa keselamatan transportasi publik kita benar-benar harus menjadi komitmen semua pihak. Dan salah satu tanda dari komitmen itu adalah kesungguhan kita untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pemenuhan semua standar keselamatan dari transportasi publik kita. Tak terkecuali. Kemarin kejadian kereta api di Bekasi itu cukup menyayat hati kita semua. Hari ini
kita menyaksikan hal yang sama di tol laut dan seterusnya. Sudah ada rencana untuk memanggil Dirhubla ke DPR untuk membahas evaluasi ini, Mas Huda? Pasti saya kira, dan termasuk kemarin kami ngasih PR kepada Kementerian Perhubungan, kita minta dilakukan refocusing dan dilakukan penyisiran ulang terhadap anggaran-anggaran yang kita dorong supaya sepenuhnya dialokasikan untuk isu pemenuhan keselamatan transportasi publik kita, baik udara, laut maupun darat. Lebih-lebih laut ya. Lebih laut. Cukup dengan refocusing sajakah Pak Joko? Tadi dikatakan oleh Mas Huda akan dilakukan refocusing anggaran untuk pembenahan keselamatan transportasi laut? Ya, saya kira untuk keselamatan itu anggarannya jangan dipangkas. Ya, keselamatan transportasi kan ada di darat, di laut, ya dua hal ini ya. Kalau udara mungkin kecil ya, tapi pokoknya kaitan sama keselamatan, entah itu perjalanan dinas jangan dipangkas. Karena kami juga mendengar beberapa pembinaan terhadap operator itu lewat Zoom. Kan tidak bisa membina dengan Zoom itu gimana rasanya kan? Yang harus datang, harus melihat bukan dengan Zoom. Nah karena ini, jadi selain fokus juga harus ditambah anggarannya atau dikembalikan seperti semula lah. Sehingga keselamatan kita ada jaminan untuk masyarakat yang bermobilitas. Gitu. Terakhir ini kan menimbulkan kepanikan dan juga kekhawatiran di tengah masyarakat jika mereka menggunakan transportasi moda laut begitu ya Pak ya. Apakah ada mungkin himbauan khusus Pak kepada mereka di calon penumpang yang akan selalu menggunakan transportasi laut sebagai moda transportasi mereka sehari-hari? Pak Joko. Ya kalau saya bilang dengan kondisi sekarang ya yang penting jangan lupa berdoa. Soalnya anggarannya mau bagaimana lagi. Yang ini kita berdoa dalam perjalanan, semoga perjalanannya selamat. Baik, singkat saja juga Mas Huda, silakan. Closing statement Anda. Ya, selain itu saya kira memang mau tidak mau harus ada perbaikan menyeluruh. Ini sesuatu yang nggak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dikompromikan menyangkut soal isu keselamatan transportasi publik kita. Terutama sekali lagi, terutama di laut. Karena kita negara maritim, 70% transportasi publik kita menggunakan jalan laut. Baik, semoga menjadi perhatian bersama begitu ya, tidak ada kejadian serupa terulang kembali. Untuk berikutnya kita tunggu nanti ketegasan dari pemerintah dan juga DPR untuk membenahi ini, Mas Huda. Saya titip ini, Mas. Terima kasih untuk waktunya, Mas Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR, dan juga Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi bersama Newsroom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih.